Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 7 Januari 2022. Seperti biasanya, kami akan sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Deamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners, petugas kepolisian Kuningan berhasil menangkap seorang berinisial IR, salah seorang pemuda desa Tanjung Kerta, Kecamatan Karangkencana, Kuningan, Jawa Barat. Aksi penangkapan itu akibatnya diketahui bahwa pelaku IW ini telah melakukan perbuatan pencurian, pemberatan, serta melakukan ruda paksa terhadap gadis di daerah setempat. Dan informasi lengkapnya dan juga bagaimana kasus ini akan disampaikan oleh rekan Ahmad Ripai, jurnalis Tribun Cirebon yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ipai. Halo Dea. Ya, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu untuk awalnya pelaku ini bagaimana hingga bisa berbuat, maksudnya melakukan aksi pencurian disertai ruda paksa terhadap seorang gadis? Baik Dea, dapat saya sampaikan pelaku yang berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kuningan ini mengaku dalam keterangan terhadap penyidikan itu, awalnya itu pelaku hendak membeli rokok, namun tiba-tiba di tengah jalan pelaku tersirat dan berniat untuk melakukan ruda paksa, dan saat melakukan ruda paksa juga pelaku dengan tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan perencanaan sebelumnya, seperti melakukan pemadaman aliran listrik rumah korban hingga terjadi tindak asusila terhadap korban. Begitu dia. Ya, informasinya ini pelaku juga memiliki rasa dan juga cemburu saat mengetahui korban ini sudah memiliki tunangan. Apakah benar? Benar Dea, pelaku saat diperiksa oleh petugas kepolisian di Satreskrim Polres Kuningan mengaku bahwa pelaku ini memang memiliki rasa terhadap korban. Namun perasaan itu terpendam hingga diketahui bahwa korban ini sebelumnya telah melangsungkan tunangan. Nah, ketika pelaku ini memiliki rasa, ini diungkapkan langsung oleh pelaku, dan pelaku juga merampas cincin tunangan yang ada di lengan jari manis korban. Begitu dia. Ya, Ipai, terkait lokasi kejadian ini juga menurut informasinya pelaku dan juga korban ini masih bertetangga. Bagaimana bisa Anda informasikan? Baik, untuk pelaku dan korban ini memang masih satu kampung di desa Tanjung Kerta, Kecamatan Karangkencana. Adapun lingkungan pemukiman tersebut antar pelaku dan rumah korban ini memang berdekatan, sehingga lingkungan rumah korban ini diketahui persis bagaimana pemetaan ataupun strategi yang dilakukan oleh pelaku hingga melakukan ruda paksa. Terlebih jarak rumah pelaku kepada rumah korban ini tidak jauh dari lingkungan pelaku sendiri. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Ipai. Dan berikut Tribuners, kami akan tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama AKP MH Firmansyah selaku Kasat Reskrim Polres Kuningan yang menangani kasus ini selengkapnya. Mulanya ini adalah tersangka itu tetangganya, saudara M. Tersangka pada pukul 1 ini turun rencana mau membeli rokok, namun pada saat di jalan dia tersirat lah di rumah tetangganya. Itu tidak ada orang karena si korban ini tinggal sendiri di rumah itu. Akhirnya korban ada inisiatif untuk mengambil sesuatu. Tersangka naik melalui atap rumah yang memang atapnya memang gampang dibuka karena niatnya akan dibangun atasnya, jadi masuk lewat atap rumah. Setelah masuk dia lihat pintu kamarnya itu terkunci, namun dia lihat dari atas ada triplek ini, jadi masih bisa dibuka. Jadi dia ngebuka kunci dari atas. Jadi slotnya dibuka dari atas, melihat korban dalam keadaan tertidur, lalu terbersit untuk memperkosanya. Jadi tersangka langsung menindih korban
dengan posisi pantat tersangka ada di perut korban, dengan tangannya diinjak. Setelah itu ditutup pakai bantal. Akhirnya korban mungkin pingsan. Setelah itu langsung tersangka menarik celana korban dan menyetubuhinya sampai klimaks. Setelah itu tersangka mengikat tangan dan kakinya, tangannya diikat oleh bahan kerudung, dan kakinya juga. Lalu setelah itu korban langsung mengambil handphone dan cincin yang terpasang di korban. Cincinnya diambil, handphonenya diambil, dan juga uang sebesar 300.000 di tas. Setelah itu tersangka keluar, menutup pintu, lalu korban keluar lagi lewat atap. Setelah itu tersangka keluar. Nah, setelah jam 4 korban bangun dengan keadaan terikat dan lalu meminta tolong ke tetangga. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bersama pihak dari penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksinasi atau KIPI Sulawesi Selatan mengklaim kasus kematian 2 warga Bone yang seusai divaksin tidak terkait dengan vaksinasi. KIPI Sulsel bersama Komite Nasional PPKIPI BPOM dan juga Kementerian Kesehatan telah melakukan investigasi terhadap 2 warga Bone tersebut yang berinisial S dan juga pelajar berinisial AW. Bagaimana hasil pemeriksaannya dan juga informasinya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Timur. Ada Siti Aminah di sana. Halo rekan Ami. Ya, halo rekan Rea. Ya, Ami, silakan bisa Anda ceritakan terlebih dahulu bagaimana kronologi kejadian ini? Baik, Tribuners dapat saya sampaikan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat kasus kematian yang diduga terjadi usai mendapatkan vaksinasi, di mana kasus tersebut terjadi di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. 2 orang warga yang meninggal usai mendapatkan vaksinasi dan diduga itu adalah efek dari vaksinasi tersebut. Adapun kronologinya di mana Tuan S mendapatkan vaksinasi COVID-19 pertama pada 23 Desember 2021 dan Tuan S ini sebenarnya memang memiliki gejala atau komorbid penyakit yakni hipertensi lama, dan dari pemeriksaan tekanan darahnya besar kemungkinan bahwa pasien tidak rutin meminum obatnya dan juga tidak rutin melakukan kontrol ke dokter. Dan pada tahun ini juga, maksudnya pada tahun 2021 lalu, almarhum Tuan S ini telah menjalani rawat inap 4 kali di rumah sakit karena sakit, dan terakhir ia dirawat inap dengan gejala pucat dan nyeri lambung serta buang air besar yang berwarna hitam. Nah, sehari setelah menjalani vaksinasi, pada tanggal 24 Desember sekitar pukul 18.00, Tuan S ini mengalami gejala pusing, kemudian muntah, dan almarhum mengalami mimisan dan kesadarannya menurun. Nah, pada saat itu pasien telah mendapatkan penanganan atau pertolongan dari pihak puskesmas, namun dirujuk ke rumah sakit, tetapi keluarga yang bersangkutan menolak, sehingga pada tanggal 26 Desember sekitar pukul 7.00 dilaporkan bahwa Tuan S telah meninggal dunia. Jadi ada selang waktu usai vaksinasi dari tanggal 23 yang melakukan vaksinasi pertama dan meninggal pada tanggal 26 Desember 2021. Kemudian kasus kedua yang menimpa seorang pelajar berinisial AW, di mana AW ini mendapatkan vaksinasi Sinovac dosis pertama pada tanggal 26 Oktober 2021. Kemudian almarhumah AW juga sudah mendapat dosis kedua pada tanggal 23 November 2021 di Puskesmas Patimpang, Kabupaten Bone. Nah, setelah melalui proses screening, tak ada sama sekali kontraindikasi dari hasil screening tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 19 Desember 2021, 16 hari pasca vaksinasi, pasien mengalami gejala dengan keluhan bengkak dan nyeri pada punggung belakang kanannya. Nah, di sana di puskesmas ia mendapatkan pengobatan dan kontrol kembali pada tanggal 13 Desember 2021 sekira 20 hari pasca divaksin dengan keluhan yang sama. Kemudian ada tindakan dari dokter dengan memberikan obat kepada pelajar atau almarhum AW ini, dan
pada tanggal 21 ia mengalami sesak dan sore harinya dokter puskesmas mendapatkan kondisi anak sudah mengalami penurunan saturasinya yakni 55% dan tanpa oksigen. Karena itu pada tanggal 21 Desember anak atau pelajar berinisial AW ini meninggal dunia. Jadi berselang 28 hari pasca ia melakukan vaksinasi. Seperti itu dia kronologinya. Baik, berarti bukan meninggal dunia saat benar-benar setelah divaksin ya ini ya Ami. Lalu bagaimana bisa diinformasikan terkait tindakan atau sikap dari Pemprov Sulsel terkait kejadian ini? Iya, jadi ini bukan pada saat atau setelah divaksin ada reaksi tertentu atau langsung meninggal pada saat itu, bukan sama sekali, tapi berselang beberapa hari setelahnya. Dan pada saat itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan tindakan atau melakukan investigasi menggandeng beberapa instansi termasuk dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksinasi KIPI Sulsel bersama dengan BPOM dan juga Kementerian Kesehatan tentunya untuk mendalami kasus kematiannya apakah betul disebabkan karena vaksinasi atau bukan. Ternyata hasil dari KIPI dan Pemprov Sulsel sendiri menyatakan bahwa itu bukan efek dari vaksin, melainkan memang yang bersangkutan punya riwayat penyakit. Itulah yang menyebabkan kematian 2 warga di Sulawesi Selatan tersebut. Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Timur, rekan Siti Aminah untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ardi, warga desa Pasean, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pria 27 tahun itu harus menerima ganjaran atas perbuatannya yang tega menikam mantan istri sirinya. Polisi menyebut motif pelaku nekat melakukan aksi itu karena rasa cemburu. Kabar selengkapnya akan disampaikan Hanggara Pratama, wartawan dari Tribun Madura yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hanggara. Halo Dea dan Tribun News. Hanggara, bisa diinformasikan apa yang menjadi pemicu pelaku ini tega menikam mantan istri sirinya? Tadi diinformasikan sempat saya singgung bahwa karena cemburu. Cemburu terkait apa, Hanggara? Baik, terima kasih Dea. Nah, jadi sesuai dari konfirmasi kepada Kasih Humas Polres Sampang Ibtu Sunarno bahwa pria berusia 27 tahun ini telah dibutakan oleh rasa cemburu antara melihat mantan istrinya bernama Jenah yang berusia 25 tahun warga Kelurahan Karangdalam, Kabupaten Sampang, sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan pria lain alias pacar dari mantan istrinya tersebut. Dan melihat hal itu dan pada saat itu melintas di depannya, tersangka tidak terima atas pemandangan itu sehingga mencoba membuntuti mantan istrinya bersama dengan pria lain. Ya, Hanggara, bisa Anda ceritakan bagaimana detik-detik pelaku ini menikam korban? Nah, pada saat itu korban bersama teman prianya mereka di Jalan Raya Kotem, Desa Pengungsian Sampang, melaju dari arah kota Sampang menuju ke Kecamatan Torjun. Dan setelah tiba di TKP, tiba-tiba muncul tersangka yang seketika menghadang laju kendaraan sembari menyabetkan sajian jenis pisau ke arah pacar sang mantan istri. Dengan akan tetapi sabetan itu tidak mengenai pacar si mantan sang istri, melainkan mengenai mantan sang istri lantaran pacar mencoba menghindar dari sabetan itu dengan cara membanting setir ke arah kiri seperti itu, dan mata pisau langsung menuju ke tangan si sang mantan istri. Dan mengetahui hal itu, keduanya seketika berbaring ke tanah alias terjatuh, kemudian berteriak sekeras mungkin mencoba meminta tolong kepada warga sekitar dengan menyebut pelaku dengan kata rampok seperti itu. Ya, berarti ini juga bisa termasuk menjadi sang mantan istri dari pelaku ini menjadi korban salah sasaran ya, Hanggara. Lalu Bisa bagaimana untuk kronologi penangkapan terhadap pelaku ini dan apakah saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Nah, setelah keesokan harinya pada saat kejadian atau insiden berdarah itu, pihak keluarga korban
mencoba untuk melakukan kepada Polres Sapang, sehingga Polres Sapang langsung melakukan penyelidikan dan telah berhasil mengumpulkan beberapa bukti sehingga dinaikkan ke pemburuan seperti itu. Dan berselang beberapa hari kejadian, para kepolisian atau para anggota kepolisian mendengar kabar jika tersangka sedang berada di Jalan Raya Samsul Arifin, tepatnya di depan Pasar Margarila, sehingga ketika langsung melakukan pengejaran dan tersangka berhasil diamankan tanpa adanya perlawanan seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Hanggara untuk laporan Anda dari Sampang, Madura. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Seorang perempuan berinisial S berusia 35 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam keadaan mulut berbusa di Tangerang. Peristiwa ditemukannya jenazah wanita ini tepatnya berada di sebuah hotel kawasan Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, pada Kamis 6 Januari 2022 dini hari. Polisi pun langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan membawa jenazah S ke rumah sakit untuk diautopsi. Bagaimana perkembangan kasus ini dari pihak kepolisian akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jakarta, ada Ega Alfreda di sana. Halo rekan Ega. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan kronologis kejadian atau penemuan jenazah dari S ini bagaimana? Baik, dapat disampaikan bahwa tribunjakarta.com mendapatkan laporan polisi yaitu pada saat hari Rabu tanggal 6 Desember 2022 terdapat seorang pria berinisial R yang melakukan check-in atau masuk ke hotel sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu dia pria berinisial R tersebut masuk ke hotel bernama Biwan di kawasan Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, menyewa sebuah kamar yang nantinya akan dipakai untuk menjadi tempat eksekusi R membunuh teman kencannya yang berinisial S. Lalu dapat disampaikan juga bahwa saat dia menyewa ruangan, terdapat selang waktu selama 2 jam saat RS ditemukan meninggal dunia karena saat itu S datang 1 jam setelah R menyewa sebuah kamar di Hotel Biwan kawasan Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Lalu saat pukul 1 dini hari, yaitu hari Kamis tanggal 7 Desember 2022, S ditemukan sudah tidak bernyawa dan mulutnya ditemukan dalam keadaan berbusa oleh petugas atau karyawan di hotel tersebut. Namun sayangnya pria teman pencarian tersebut yaitu berinisial R masih tiba-tiba hilang saat melaporkan mengaku bahwa teman kencannya yang berada di kamar itu telah terkapar dan meninggal dunia. Begitu dia. Baik. Lalu Ega, terkait hasil autopsi untuk mengungkap penyebab kematian S ini apakah sudah dikemukakan oleh pihak kepolisian? Baik, pada malam hari Kamis kemarin, tribunjakarta.com berhasil mewawancarai Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Komarudin, bahwa jenazah dari korban berinisial S tersebut, wanita asal Blora, masih dalam proses autopsi oleh RSUD Kabupaten Tangerang. Namun masih besar kemungkinan bahwa S ini meninggal karena diduga kuat dibunuh oleh R yang mencoba untuk merampas harta dan benda dari S, yaitu berupa sepeda motor, kemudian barang-barang berharga lainnya seperti dompet, kemudian handphone, lalu dibawa kabur menuju ke Lebak, Provinsi Banten. Begitu dia. Ya, lalu terduga pelaku berinisial R ini apakah sudah berhasil diamankan? Baik, terduga kuat pelaku berinisial R ini sudah berhasil diamankan oleh Polres Metro Tangerang Kota kurang dari 24 jam saat kejadian penemuan jenazah S ditemukan di Hotel Biwan yang berada di kawasan Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Untuk saat ini, Polres Metro Tangerang Kota bersama Satreskrim masih mendalami motif dan juga alasan kenapa S ini tiba-tiba R tiba-tiba meninggalkan S yang diketahui sudah dikenalnya sejak beberapa bulan ke belakang. Namun sampai pagi ini Polres Metro Tangerang Kota masih belum bisa mengungkapkan secara resmi alasan dibalik tindakan yang dilakukan R sampai tega meninggalkan S dalam keadaan meninggal dan dalam keadaan mulut berbusa. Begitu dia.
Baik, Tribuners berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kombes Pol Komarudin selaku Kapolres Metro Tangerang Kota dalam kasus ini yang sudah berhasil didapatkan oleh rekan Ega. Selengkapnya. Siap, Pak Kapolres bisa dijelaskan kronologis penemuan jenazah di Hotel B1 ini? Baik, terima kasih. Jadi tadi pagi tepatnya sekitar pukul 7 atau jam 8 pagi, salah seorang anggota Babin Kamtimas kami mendapatkan informasi dari Rumah Sakit BUN yang menginformasikan kepada salah satu anggota bahwa ada penemuan mayat. Setelah didalami di rumah sakit, di sana kita mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang yang mengantarkan salah seorang pasien ke Rumah Sakit BUN. Namun selamanya di sana ternyata pasien tersebut dinyatakan sudah meninggal dunia. Namun sangat disayangkan pasien ditinggal sendirian dan orang-orang ini pergi. Setelah kita dalami ternyata pasien tersebut berasal dari salah satu tamu yang menginap di salah satu hotel yang ada di wilayah Teluk Naga. Oleh karenanya kita langsung melakukan pendalaman lebih lanjut, cek TKP, dan saat ini yang sedang kita lakukan pemeriksaan itu terhadap 4 orang saksi karyawan hotel yang diduga ikut mengantarkan korban ke rumah sakit pada saat pagi. Diperkirakan diantar ke rumah sakit itu sekitar subuh ya, diantar subuh, dan saat ini masih terus kita dalami karena dari bukti-bukti yang dapat kami temukan di TKP ada beberapa barang yang hilang, diantaranya motor korban, termasuk juga Jajaran Polda Banten meringkus komplotan residivis kasus tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca dan meletuskan ban. Kelima pelaku tersebut yang berhasil diamankan berinisial IS 38 tahun, JS 32 tahun, KH 31 tahun, serta SS 24 tahun dan HR 38 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya dan mengetahui siapa sasaran dari para pelaku ini akan dilaporkan oleh rekan Ahmad Tajudin, jurnalis Tribun Banten di sana. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea dan Tribuners. Iya, bisa Anda jelaskan mengenai penangkapan yang dilakukan Polda Banten ini terhadap komplotan yang informasinya mereka ini memang maksud kami komplotan residivis kasus tindak pidana pencurian dengan modus yang sama sebelumnya, yakni pecah kaca dan juga letus ban. Baik rekan Dea, perlu diketahui bahwa di Treskrimsus Polda Banten berhasil meringkus 5 komplotan residivis kasus tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca dan juga betus ban. Di mana yang kelima tersangka ini mulai dari IS 38 tahun, JS 32 tahun, kemudian KH 31 tahun, SS 24 tahun, dan HR 38 tahun. Di mana dari 5 pelaku tersebut, 3 orang diamankan di Serang dan 2 orang lainnya diamankan di Palembang. Kemudian 5 orang pelaku tersebut berhasil ditangkap Polda Banten, di mana dari 5 tersebut masih ada pelaku-pelaku lainnya yang saat ini masih dikembangkan oleh pihak di Treskrim Polda Banten dan juga sedang dalam pencarian dia. Ya, bagaimana modus yang dilakukan oleh para pelaku ini? Baik, untuk modusnya sendiri, para pelaku cenderung melakukan tindakan kejahatan terhadap para korban, para pengendara roda 4, di mana para pelaku ini melakukan aksi kejahatannya dengan cara memecahkan kaca dan juga mengempeskan ban daripada kendaraan para korban. Kemudian pada saat korban lengah, kendaraan tersebut dirusak dan kemudian barang-barang yang ada di mobil tersebut kemudian diambil oleh para pelaku tersangka residivis ini dia. Ya, untuk target yang diincar para pelaku ini siapa saja dan biasanya mereka melakukan aksi kejahatan ini di mana saja, Tajudin? Baik. Menurut informasi yang diterima sendiri bahwa target incaran para pelaku ini mereka melakukan pemetaan terhadap para masyarakat yang melakukan transaksi dari beberapa bank di daerah Banten, di mana bank-bank tersebut itu mulai dari Bank Mandiri, Bank BCA, dan juga Bank BRI. Kemudian untuk wilayahnya sendiri, menurut keterangan dari pihak Polda Banten, para pelaku ini melakukan aksinya di beberapa wilayah, sekitar ada 12 TKP yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Banten, mulai dari Cilegon, Lebak, Serang, hingga Tangerang dia.
setiap melakukan aksi ini biasanya mereka meraup untung berapa dan juga bagaimana proses hukum yang diberikan kepada para pelaku selanjutnya? Baik, untuk informasi dari pihak Polda sendiri bahwa penghasilan yang didapatkan dari para pelaku ini telah melakukan aksinya beberapa kali dan juga dapat menghasilkan penghasilan sekitar 946 juta dia. Di mana sehingga atas perbuatan tersebut para pelaku ini diganjar dengan pasal 363 KUHP dan juga 365 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat yaitu sekitar 7 tahun penjara, dan di mana dikarenakan para residivis ini telah melakukan aksinya berulang kali sehingga Polda Banten akan melakukan pidana kepada para pelaku ini lebih dari 7 tahun dia. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Tajudin sudah melakukan wawancara bersama Kasubdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Banten, Kompol Akbar Baskoro. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk terkait saat ini kami sudah melakukan rilis terhadap pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan juga pencurian dengan kekerasan 363 dan 365. Dan kami saat ini akan terus melakukan pendeteksian terhadap para pelaku yang lain. Ya, yang kami duga juga karena LP laporan polisi terhadap kejadian tersebut sudah ada 5 atas 10 TKP. Ulangi, 12 TKP yang ada di wilayah Banten. Jadi kami akan terus mengembangkan terkait kejadian yang ada. Mereka ini ditangkap di mana, Pak? 3 orang kami amankan di Serang, yang kemudian 2 orang kami amankan di Palembang. Mereka ini kan dilumpuhkan, Pak. Apa mereka mencoba melakukan perlawanan? Ya, mereka ada mencoba melakukan perlawanan dan akan melarikan diri pada saat mereka pamit ke kamar kecil. Di situ ada celah yang dimanfaatkan. Kalau modus pelaku sendiri? Modus pelaku sendiri, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa mereka memanfaatkan momentum di mana para nasabah bank ataupun orang yang mungkin dilihat membawa barang-barang berharga, di situ dimanfaatkan kelengahannya, kemudian mereka ditangkap pada saat sedang mengambil uang. Ulangi, jadi pada saat mereka sedang mengambil uang, diikutin, kemudian pada saat lengah, kemudian mobil atau kendaraannya dirusak, kaca mobilnya dirusak, barang yang ada di dalam diambil. 5 orang ini dibagi menjadi beberapa tim atau mereka memang berkomplotan, Pak, dalam aksi? Mereka terdiri atas beberapa tim, cuman yang ada saat ini adalah kelompok yang sedang banyak laporannya. Kita menuju Sumatera Utara, Tribuners. Sempat terjadi bentrok di TNI versus warga di Dusun Saurmatio, Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Video bentrok itu direkam dan diunggah serta langsung viral di media sosial karena sempat disiarkan secara langsung oleh pemilik akun Facebook. Kodam 1 Bukit Barisan pun langsung angkat bicara terkait kejadian itu. Dan untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami reporter dari Tribun Medan, ada Anugrah yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Anugrah. Halo, selamat siang, Dea. Ya, selamat siang, Anugrah. Oke, silakan bisa siang. Anda ceritakan bagaimana kronologi terjadinya bentrok antara warga yang sehariannya bekerja sebagai petani dan juga TNI di Desa Seituan, Kabupaten Deli Serdang ini. Oke, bentrok antara petani Desa Seituan, Kabupaten Deli Serdang dengan anggota TNI kemarin terjadi. Kodam 1 Bukit Barisan itu terjadi pada hari Selasa 4 Januari yang lalu sekitar pukul 12. Menurut Marlin Simanjuntak, salah seorang warga yang ada di sana, kericuan itu terjadi persoalan masalah lahan yang pada saat itu TNI datang untuk memasang pelang, pelang mengatasnamakan jika kawasan itu adalah hak guna usaha dari TNI Kodam 1 Bukit Barisan di Deli Serdang. Nah, menurut informasi warga dari Marlin Simanjuntak, pada saat itu kejadian bentrok itu terjadi pukul 12. Sebelum itu pada pukul 9 mereka dari TNI itu datang membawa 3 truk pasukan untuk memasang pelang pemberitahuan jika hak
HGU atau lahan sekitar 65 hektar itu adalah masuk ke dalam HGU atau hak guna usaha milik Kodam 1 Bukit Barisan. Nah, awalnya mereka mengatakan jika TNI datang untuk memasang, awalnya tidak ada bentrokan, namun pada saat itu pihak masyarakat menolak pemasangan pelang karena mereka merasa jika lahan yang dikuasain mereka itu adalah tanah warisan yang sudah mereka dudukin selama 3 keturunan. Dan awalnya tidak ada keributan, kemudian karena warga memaksa untuk TNI agar menurunkan pelang, di situ terjadi gesekan di awalnya, gesekan hingga akhirnya situasi kemudian memanas dan akhirnya terjadi bentrokan. Dan di dalam bentrokan itu terjadi juga korban jiwa atau korban luka yang diduga dilakukan oknum TNI karena ada tindakan kekerasan. Salah satu dari korban adalah 3 orang anak kecil atau pelajar yang saat ini sudah dilakukan visum dan sudah dilaporkan ke POM atau polisi militer, begitu deh ya. Baik, lalu seperti apa kondisi terkini di lokasi bentrok tersebut dan apa juga dampak atas peristiwa tersebut, Anugrah? Nah, untuk saat ini kondisi di sana sudah mulai reda, masyarakat juga sudah mulai kembali beraktivitas seperti semula, mereka sudah berani untuk lagi turun ke ladang, ke sawah untuk mengolah sawahnya sendiri. Yang kemarin mereka katakan mereka sempat takut, khawatir, karena mungkin akan ada mereka merasa kalau khawatir gitu kira-kira secara psikologi juga mereka sangat terganggu. Namun sejak semalam mereka sudah kembali lagi ke sawah dan pada 6 Januari semalam mereka atau hari Kamis semalam tepatnya mereka bersama kuasa hukumnya juga telah mendatangi polisi militer untuk melaporkan adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI yang kemarin turun ke sawah, begitu kira-kira. Kemudian di dalam laporannya mereka meminta agar TNI, khususnya polisi militer, untuk mengusut tindak kekerasan yang dilakukan kepada warga dan khususnya kepada beberapa orang anak yang pada saat itu juga terlibat bentrokan dan mereka itu ada yang dipukul, ada yang ditendang, ada yang dicampakkan mereka oleh anggota TNI dan semalam sudah ada 6 orang, baik itu korban, baik itu saksi yang diperiksa oleh polisi militer. Begitu, Dea. Lalu bagaimana, apakah kasus ini sudah selesai atau masih ada proses penyelesaian yang masih dilakukan antara kedua belah pihak ini? Oke. Semalam juga dari Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, Bapak Donald Silitonga juga sudah membentuk tim untuk mengusut adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI. Dia dalam pernyataannya dia mengatakan pihak TNI akan melakukan investigasi untuk adanya dugaan tindakan kekerasan. Kemudian juga semalam Letkol Rijal selaku dari Kepala Puskopar Bukit Barisan telah membuat pernyataan jika lahan yang disengketakan sebanyak 65 hektar itu sesuai dengan amanat Mahkamah Agung nomor 209 maksud saya tahun 2000 itu adalah area hak guna usaha yang dimiliki oleh Kodam 1 Bukit Barisan dan sampai saat ini kedua belah pihak masih menunggu dari Kodam juga mengatakan jika mereka bersedia untuk membuka jalur perdamaian, membicarakan lagi, mencari jalan tengah persoalan lahan tersebut. Namun untuk warga mereka juga sudah selain melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi, mereka juga sudah melaporkan atau memberikan gugatan ke pengadilan di Serdang Bedagai untuk terkait kepemilikan lahan tersebut. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Marlin Simanjutak, satu di antara warga desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu. Berikut liputan lengkapnya. Diceritakan Bu, terkait dengan kejadian yang kisruh dengan TNI kemarin itu pada hari apa, jam berapa, terus bagaimana
suasananya pada saat itu? Kejadiannya berawal mulai pagi sekitar jam 9 kurang lebih. Awal kejadiannya saat itu mobil Posko 4 itu 3 truk besar datang bersama pasukannya, anak buahnya, belum lagi mobil pribadi sama kereta. Seperti itu keadaannya. Jadi pada saat itu masyarakat masih sepi. Hanya beberapa orang kami yang pertama masuk ke lapangan menghalangi. Jadi awalnya kami masih bisa menghalangi. Tapi mereka mobilnya berhenti di 3 titik. Di titik pertama itu masih bisa kami halangi karena masyarakatnya banyak. Tapi ketika bergerak ke titik yang lain, kami kekurangan massa. Karena massanya kan masih sedikit, sementara titiknya 3. Beralihlah sebagian massa ke sana, posisinya hanya berapa orang? Hanya 3 orang di sana. Jadi dalam 3 orang, yang 3 orang ini berusaha untuk menghalangi pendirian pelangnya sebetulnya. Tapi karena memang mereka pun nggak main-main, nggak peduli, mereka dorong masyarakatnya biar nggak bisa menghalangi mereka. Ada yang 1 orang warga yang saking nekatnya untuk menghalangi pendirian pelang itu sampai masuk dia ke lubang yang sudah digali oleh Posko untuk pendirian pelang. Tapi itu pun mereka angkat, mereka lempar keluar. Nah begitulah. Sementara sebagian warga lagi yang berusaha. Tribuners, kami masih akan kembali lagi dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, sejumlah titik di wilayah kota Ende, Kabupaten Ende kembali terendam banjir sejak Rabu 5 Januari 2022. Banjir terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah kota Ende. Pantauan poskupang.com di Jalan Gatot Subroto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Melati, Taman Simpang 5, dan beberapa rumah warga di Jalan Kelimutu terendam banjir.
Untuk informasi dan pantauan terkini di sana, sudah ada rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Oris Goti yang akan melaporkan. Halo rekan Oris. Halo rekan Oris. Baik, Tribuners, kita sudah tersambung dengan rekan Oris. Silakan rekan Oris, bisa Anda laporkan kondisi terkini di ND pasca hujan lebat dan banjir. Ya baik Dea, kondisi hari ini sudah membaik di kota ND. Namun warga Kabupaten ND, khususnya di kota ND, tentunya tetap waspada, mengingat dalam 2 tahun terakhir ini memang kota ND kerap kali terjadi banjir. Bahkan ketika hujan dengan intensitas sedang dalam jangka waktu 1 atau 2 jam sudah bisa menimbulkan banjir. Sekian Dea. Iya, warga mana saja Oris yang terdampak banjir dan juga bagaimana penanganannya oleh pemerintah setempat? Ya, beberapa titik yang sempat saya pantau lokasi banjir. Yang pertama itu di Jalan Gatot Subroto, di mana air menggenang di badan Jalan Gatot Subroto dan juga masuk ke rumah warga sekitar. Selain itu ada juga di Jalan Melati, di Taman Simpang 5, lalu air juga masuk di beberapa rumah warga di Jalan Ahmad Yani dan juga di Jalan Kelimutu. Selain itu air juga masuk ke area bandara, bahkan sampai masuk ke area runway. Air menggenang di seputaran area runway. Sekian dia. Ya, lalu bagaimana kondisi operasional dari Bandara ND saat ini? Karena sempat terendam banjir juga di sana. Ya Dea, kemarin bandara sempat ditutup. Nah itu berdasarkan keterangan dari Kepala Bandara Hasan Arobusman ND, Indra Triantono. Dia menyebutkan bahwa bandara ditutup selama kurang lebih 1 jam, sehingga aktivitas penerbangan sempat terhambat selama 1 jam. Di mana para petugas bandara harus membersihkan air yang tergenang dan juga sampah, kerikil, dan pasir yang menggenang di area runway. Dan menurutnya ini bukan baru kali pertama terjadi air, sampah, dan kerikil itu masuk ke area bandara. Ini sudah kerap kali terjadi. Oleh karena itu dia sangat berharap bahwa pemerintah Kabupaten ND memikirkan berkoordinasi dengan pihak bandara untuk mengatasi masalah tersebut. Karena sangat berdampak pada keselamatan penerbangan. Sekian dia. Baik, terima kasih rekan Oris melaporkan dari kota ND. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Kepulauan Riau, Tribuners. Seorang nelayan desa Sanglar, Kecamatan Durai, dikabarkan hilang kontak saat melaut pada 6 Januari 2021 dini hari. Diketahui kapal atau sampan yang digunakan oleh nelayan tersebut dihantam ombak di perairan Seranggom, Pulau Timun, Desa Sanglar, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun. Berdasarkan keterangan nelayan lain, korban hilang tersebut bernama Ardi, berusia 41 tahun. Informasi terkininya akan dilaporkan oleh rekan jurnalis Tribun Batam, ada Yeni Hartati di sana. Halo rekan Yeni. Halo Dea. Ya, bagaimana Yeni bisa Anda ceritakan terlebih dahulu kronologi satu orang nelayan ini dinyatakan hilang? Baik Dea. Bermula pada Kamis ya, 6 Januari 2021, di mana ada 2 orang nelayan yang seperti biasa mencari ikan, udang, dan gurita di salah satu perairan Seragong, Desa Timun, Desa Sanglar, Kecamatan Durai. Nah, diketahui 2 nelayan tersebut bernama Hanim dan Ardi. Nah, mereka bermula berangkat melaut itu sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Nah, di tengah laut sekitar dimulai dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, air gelombang di perairan tersebut cukup tinggi sehingga menghantam bagian kapal atau sampan yang mereka gunakan untuk melaut
sehingga si korban Hanim salah satunya mencoba menyelamatkan diri dengan berenang ke darat. Namun Ardi yang sebelumnya melakukan hal yang serupa seperti Hanim, namun di tengah jalan Ardi justru balik ke tempat atau ke arah sampannya tersebut, berharap bantuan. Nah, setibanya Hanim di darat, Hanim kemudian mencoba meminta tolong bantuan dari nelayan yang ketika itu sudah tiba atau sudah pulang saat melaut dan dibantu juga oleh masyarakat sekitar. Namun ternyata Ardi sampai kini belum juga ditemukan. Seperti itu dia. Ya, lalu bisa Anda informasikan saat itu bagaimana kondisi cuacanya sehingga menyebabkan satu nelayan ini hilang? Nah, baik Dea. Adapun untuk kondisi cuaca ketika itu memang Kabupaten Karimun itu sendiri sedang dilanda atau gelombang laut yang tinggi, di mana untuk gelombang laut itu sendiri mencapai 4 meter, sehingga dan tidak hanya gelombang laut juga disertai angin kencang ya, seperti itu dia. Ya, lalu Yeni, saat ini proses pencarian terhadap korban ini, nelayan yang hilang masih terus berlanjutkah atau bagaimana? Nah, baik Dea. Adapun pencarian yang dilakukan tetap dari membentuk tim gabungan dari Satpol Airut dan tim SAR, di mana mereka melakukan perluasan titik lokasi pencarian korban tersebut, dan tidak hanya itu juga, karena cuaca di Kabupaten Karimun ini sendiri sangat ekstrim ya. Jadi pihak Satpol Airut dan tim SAR itu sendiri mengupayakan akan mencari korban saat cuaca yang memang mendukung. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan Yeni sudah melakukan wawancara bersama Kasat Polairut Polres Karimun, AKP Binsar Samosir. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, sekitar jam 15 WIB, korban atas nama Ardi dengan temannya satu orang berangkat dari Pulau Tebing, tempat tinggalnya, untuk melakukan aktivitas nelayan atau mencari udang. Kemudian sekitar jam 22.00 kegiatan mereka dihentikan. Selanjutnya karena cuaca kurang baik, jadi mereka berusaha untuk menepi. Namun pada saat akan menepi ke pinggiran pantai, kapal yang digunakan untuk melakukan kegiatan aktivitas nelayan pecah, kemudian mengakibatkan mereka harus mencari tepian pantai. Namun korban atas nama Ardi tidak sampai ke pantai dan hilang. Sementara teman yang satu atas nama Hamid, dia selamat. Kemudian dia yang memberikan informasi kepada kita untuk bahwa temannya atas nama Ardi hilang. Pelaku industri kerupuk di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengeluh dengan harga minyak goreng yang tak kunjung turun. Salah seorang produsen bernama Kariman mengatakan saat ini harga minyak goreng mencapai Rp20.000 per kilogram. Ini merupakan harga minyak tertinggi yang pernah ia beli selama puluhan tahun menjadi pelaku industri kerupuk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan Sofyan Arif Chandra, jurnalis Tribun Jawa Timur. Halo rekan Chandra. Halo rekan Dea, halo selamat siang benar. Iya, rekan Chandra, bagaimana bisa diinformasikan dari produsen-produsen di Madiun ini, bagaimana mereka menyiasati mahalnya harga minyak goreng? Ya Dea, dapat dilaporkan memang ada kenaikan harga minyak goreng kemasan maupun harga minyak goreng curah di pasaran di Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Untuk kenaikan harga minyak goreng ini sudah terjadi sejak akhir tahun 2021 lalu dan hingga kini bulan Januari 2022 belum menunjukkan
penurunan hingga harga stabil ya. Nah, salah satu sektor yang terdampak ini adalah industri kerupuk, salah satunya di Kecamatan Luwu, Kabupaten Madiun. Nanti saya sempat ke Kecamatan Luwu, Kabupaten Madiun untuk meninjau salah satu pembuatan kerupuk di sana, dan produsen ini sangat mengeluh dengan tingginya harga minyak goreng di pasaran ya, terutama untuk minyak goreng di industri. Nah, kalau untuk minyak goreng industri ini mereka belinya ini per drim ya, atau per tong, sehingga menghitungnya per kilogram. Untuk harga minyak goreng per kilogram ini saat ini sampai 20.000, padahal kalau harga normal itu 12.000. Memang pada tahun-tahun sebelumnya ini sempat naik, namun selama Bapak Pariman ini menjadi pelaku usaha kerupuk, ini merupakan catatan tertinggi hingga sampai 20.000 per kilogram. Nah, untuk menyiasatinya, jika biasanya Pak Ariman ini memberi 3 tong minyak goreng untuk setiap minggunya, ini diecer ya, tidak langsung membeli 3 tong, hanya untuk membeli 1 tong saja, karena memang harganya naik cukup tinggi. Untuk 1 tong ini biasanya harganya 2.750, ini menjadi 3.750. Karena kenaikan yang cukup tinggi, hanya membeli 1 tong dengan harapan uangnya ini bisa diberikan untuk modal-modal lain atau komponen lain untuk membuat kerupuk seperti adonan ataupun bahan bakar kayu untuk kerupuk itu sendiri ya. Iya, lalu bagaimana keluhan atau dampak apa saja yang dirasakan pelaku industri dengan tingginya harga minyak goreng ini? Ya, akhirnya karena cukup dirasakan oleh para industri, terutama membuat kerupuk, mereka tidak bisa untuk menaikkan harga kerupuknya, Dea. Yang saja mereka akan mengurangi adonan yang ada di kerupuk tersebut, sehingga mungkin ukuran kerupuknya cukup menjadi lebih kecil, sangat sedikit ya. Sehingga dengan harapan tingginya minyak goreng ini bisa tertutupi dengan adonan yang lebih sedikit ya. Karena memang tidak mungkin untuk menaikkan harga kerupuk ini, dan Pak Parimani tetap mematok harga kerupuknya itu sebesar Rp250 sampai Rp1.000 per biji. Iya, terakhir rekan Chandra, bagaimana harapan para pelaku usaha kepada pemerintah terkait harga minyak goreng yang saat ini memang tengah meroket? Ya, kemarin Pak Pariman juga sempat membaca beberapa kabar gitu terkait rencana pemerintah pusat untuk menggelontorkan minyak curah maupun minyak kemasan di pasaran, sehingga harganya itu bisa kembali normal. Karena minyak industri atau minyak curah ini dipatok seharga Rp14.000. Tapi menurut Pariman itu masih sangat tinggi. Hanya balik modal saja, dia belum bisa untung untuk pelaku industri kerupuk, dan harapannya bisa kembali seperti semula, yaitu Rp12.000 per kilogram ya, sehingga minyak goreng ini pelaku usaha kerupuk ini bisa untung ya. Karena kalau memang seperti ini, kalau terus seperti ini akan melakukan efisiensi dia. Saat ini saja perharinya Pak Pariman sudah melakukan efisiensi terhadap para pekerja. Kalau biasanya 12 sampai 15 pekerja, ini setiap hari hanya mempekerjakan 8 pekerja saja. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kariman selaku pengusaha kerupuk di Kabupaten Madiun yang sudah dimintai keterangan oleh rekan Chandra selengkapnya. Kenaikan harga minyak goreng ini bagaimana Pak usaha yang dilakukan? Ya, sulit, enggak, hasilnya kurang lah. Ya bisa rugi. Ini masalah harga naik terus ini. Kalau kebutuhan minyak goreng sendiri per hari berapa? Per hari 75 kilo. 75 kilo. Iya. Kalau per kilonya berapa? Per kilonya nek langsung songko pusate 8 apa itu? 18.75. 18.750. Iya. Kalau Bapak belinya tiap sama per berapa kilo Pak beli? Ya, hari-hari ini minyak harga naik terus, cuma 1 drim. Biasanya 3 drim, 4 drim, 5 drim. Ini enggak kuat harganya.
Pak, untuk menyiasati sendiri apa yang dilakukan Bapak? Mas Edwin, untuk menyiasati harga minyak mahal ini, ada pengurangan ukuran atau kenaikan harga atau gimana Pak? ya pengurangan itu bahan-bahannya pupuk dikecilkan, tapi ya dikecilkan saya kecil ya tetap hasilnya kurang, nggak nutut karo kanggo penjualan kanggo biaya ini apa itu masalah tenaga kerja nggak nutut, masalah minyaknya harganya naik. Beralih ke informasi berikutnya. Setelah ditetapkannya Edi Irawan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, kantor partai tersebut langsung digembok dan tidak bisa dimasuki oleh para petinggi dan anggota partai. Usut punya usut, kantor tersebut merupakan aset milik Ketua Demokrat Lampung sebelumnya, yakni M. Rido Fikardo, yang tidak terpilih lagi sebagai Ketua Demokrat Lampung. Dan informasi lengkapnya dan juga bagaimana keadaan di sana akan dilaporkan oleh rekan Kiki Adi Pratama, reporter Tribun Lampung. Halo rekan Kiki. Halo rekan Dea. Iya, Kiki, seperti apa suasana dan kondisi kantor Partai Demokrat Lampung dari pantauan Anda di lapangan? Ya, untuk saat ini memang kantor DPD Demokrat Lampung yang sebelumnya memang dalam keadaan tertutup ya, dan waktu pasca terpilihnya Bapak Edi Irawan menjadi Ketua DPD Demokrat Lampung, memang kantor tersebut langsung digembok. Nah, situasi ini memang menggambarkan situasi politik ya dalam dinamika proses transisi dari masa kepemimpinan yang dibawahi oleh Pak Rido Fikardo menuju ke masa kepemimpinannya Bapak Edi Irawan. Begitu rekan Dea. Ya, lalu terkait kantor tersebut yang merupakan aset milik Ketua Demokrat Lampung sebelumnya, seperti apa ceritanya, Kiki, dan adakah statement dari pihak Ketua Demokrat Lampung yang lama terkait digemboknya kantor tersebut pasca ia tidak lagi terpilih? Baik, jadi memang betul bahwa bangunan beserta juga dengan tanah kantor DPD Demokrat yang sebelumnya ini memang merupakan aset pribadi, yakni milik Bapak Rido Fikardo yang juga mantan Gubernur Lampung. Pihak dari kubu Pak Rido ketika masa proses pencalonan sekaligus pemilihan Ketua DPD Demokrat Lampung ini, yakni PLT, mantan PLT Sekretaris DPD Demokrat Lampung, Bapak Julian Manaf, memang sudah mengklarifikasi bahwa penutupan itu dilakukan memang sengaja dilakukan karena memang itu merupakan aset pribadi milik Pak Rido, sehingga tidak menjadi persoalan yang dimana ketika itu pada saat fit and proper test dilakukan oleh DPP, Pak Edi Irawan juga dimintai keterangan terkait dengan kesiapan penyediaan kantor untuk dijadikan sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung ketika memang dia terpilih sebagai Ketua DPD Demokrat Provinsi Lampung. Begitu rekan ya. Ya, lalu sikap dari Edi Irawan selaku Ketua Demokrat Lampung yang baru seperti apa dengan tidak bisa digunakannya kantor partai ini? Ya, kami berhasil mengkonfirmasi kemarin kepada Edi Irawan. Beliau tidak juga mempersoalkan bahwa memang kantor DPD Demokrat yang sebelumnya ini ditutup dan tidak bisa dioperasikan lagi. Dan beliau langsung menghibahkan ya rumah untuk rumah pribadi dia untuk dijadikan sebagai kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, dan saat ini sedang masa proses rehab ya untuk dijadikan kantor sekretariat. Dan menurut pantauan kami juga sudah ada beberapa pelang ya yang terpasang di rumah Bapak Edi Irawan yang dihibahkan menjadi kantor DPD Demokrat Provinsi Lampung. Begitu rekan ya. Baik, terima kasih rekan Kiki untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Rumah milik Heri, warga Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terisolir. Rumah dengan luas tanah 13 x 15 meter persegi ini tak bisa ditempati lagi. Pasalnya, akses satu-satunya menuju rumah tersebut sudah tertutup, jembatan Bukit Sulap atau jalan menuju Jalan Lingkar Barat. Dan bagaimana pantauan di sana akan dilaporkan
Eko Heprondis selaku reporter Tribun Sumsel. Halo rekan Eko. Mohon maaf Tribuners, terjadi sedikit gangguan. Kita akan kembali seusai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Rumah warga bernama Heri di Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terisolir. Rumah dengan luas tanah 13 kali 15 meter persegi ini tak lagi bisa ditempati. Masalahnya akses satu-satunya menuju rumah ini sudah tertutup jembatan Bukit Sulap atau jalan menuju Jalan Lingkar Barat. Informasi lebih lengkap dan juga bagaimana pantauan kondisi rumah tersebut akan dikabarkan oleh Eko Hebronis, jurnalis Tribun Sumsel di sana. Halo rekan Eko. Halo Dea. Bisa diinformasikan sebenarnya sejak kapan rumah warga ini terisolir jembatan Bukit Sulap? Dapat kami informasikan dari Kota Lubuk Linggau bahwa rumah warga atas nama Heri tersebut terisolir mulai dari 2 bulan lalu ketika selesainya pembangunan jalan Bukit Sulap ataupun jembatan Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau. Ya, lalu bagaimana saat itu berarti atau hingga kini juga warga bernama Heri itu keluar masuk rumahnya semenjak terisolir? Untuk kondisi rumahnya saat ini tidak bisa ditempati sama sekali karena akses satu-satunya yang selama ini digunakan Heri khususnya di samping rumahnya sudah tembok oleh jembatan Bukit Sulap ataupun dinding lalu menuju jembatan Bukit Sulap. Jadi untuk sementara Heri dan keluarganya terpaksa mengungsi tak jauh dari lokasi tersebut karena di lokasi tersebut masih ada sebuah seperti bangunan milik keluarganya yang tidak ditempati. Jadi untuk sementara rumah tersebut tidak bisa digunakan sama sekali. Demikian. Ya, lalu bagaimana respons atau adakah sudah solusi yang diberikan pemerintah Kota Lubuk Linggau terkait terisolirnya rumah Heri ini? Sekedar kami informasikan kemarin ketika bertemu dengan Wali Kota Lubuk Linggau menceritakan bahwa mulanya Heri tersebut merupakan pemilik tanah bersama keluarganya sebelum dibangun jembatan Bukit Sulap. Kemudian setelah terjadi kesepakatan, Heri tersebut dikerjakan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, khususnya Dinas PU untuk sebagai penjaga keamanan. Dan ketika itu disepakati bahwa rumah Heri tersebut lantainya akan dibangun dan diperbaiki. Nah, dengan harapan mendapat akan diperbaiki dan rumahnya tersebut akan dibangun, maka Heri pun setuju. Ia pun mempersilahkan rumah sekitaran rumahnya untuk dibangun jembatan dan juga dibangun talud. Namun ketika jembatan itu telah selesai, maka Heri pun lagi janji tersebut kepada Dinas PUBM Kota Lubuk Linggau. Namun ternyata sesuai kesepakatan dan berdasarkan kajian dari KJPP menyebutkan bahwa rumah tersebut hanya bisa diganti sebesar 15 juta, sedangkan Heri saat itu meminta sebesar 150 juta. Nah, akhirnya karena tidak ada terjadi kesepakatan, rumah Heri tersebut sekarang kondisinya terisolir dan sampai saat ini masih dalam tahap mediasi oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Seperti itu. Baik, Tribuners, berikut hasil wawancara rekan Eko bersama Heri selaku pemilik rumah selengkapnya. Dengan pihak ini PU, jadi waktu itu sudah ada titik temu kan, sudah ada titik temu. Nah, waktu itu siap decor. Serumah itu decor sejajar dengan jalan. Iya. Kan negosiasi itu. Nah, tapi setelah itu tidak sesuai dengan rundingan awal, aku stop ini pemasangan pagar itu aku stop. Karena bukannya masalah rumahku belum selesai. Itu yang jadi masalah. Kita saat ini kalau tidak tunggu kita tinggal di mana kan? Ini tempat kita pondok sementara enggak ya?
Setahun ada. Apanya tuh? Kita sudah tinggal pondok-pondok ini sudah berapa tahun? Belum sampai setahun. Pemerintah Kota Singkawang menargetkan 100% warga Kota Singkawang tervaksinasi di tahun 2022 ini. Menurut Wali Kota Singkawang, Chai Juimi, target vaksinasi ini sudah menjadi prioritas sejak tahun 2021 lalu, di mana di tahun tersebut pemerintah berhasil mencapai target 70% warga tervaksinasi COVID-19. Dan bagaimana update terkininya akan disampaikan rekan Rizky Kurnia, jurnalis Tribun Pontianak. Halo rekan Rizky. Halo rekan Dia. Ya, terkait vaksinasi yang sudah berhasil 70% di tahun lalu dan sekarang pemerintah Kota Singkawang menargetkan vaksinasi 100%. Apa saja cara yang sudah dilakukan oleh Pemkot? Ya, baik Dia dan juga Tribuners ya, untuk di Kota Singkawang sendiri untuk mencapai target 100% warga Kota Singkawang tervaksinasi tentunya ada banyak sekali, ada beragam sekali cara ataupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Singkawang. Nah, berdasarkan beberapa data yang telah kami himpun, cara-cara tersebut seperti menggelar vaksinasi massal yang dilakukan misalkan di Rumah Melayu, kemudian di mall, kemudian di kantor camat, hingga di kantor lurah se-Kota Singkawang dan juga tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk digelarnya vaksinasi massal. Kemudian pada cara kedua, tim petugas gabungan yang terdiri dari anggota tenaga kesehatan dibantu juga dengan TNI dan Polri melakukan vaksin door to door. Nah, jadi dalam vaksin door to door ini mereka petugas gabungan ini mendatangi masing-masing rumah satu persatu untuk mendata para warga yang belum dilakukan vaksin. Nah, apabila memungkinkan untuk dilakukan vaksin, jadi langsung mereka vaksin di rumah warga tersebut. Nah, kemudian ada pun cara lainnya yang dilakukan ya ini oleh Polres Singkawang. Nah, ini cara ini memang cukup menarik, yaitu mereka ada salah satu poluan begitu yang mensosialisasikan manfaat dari vaksin dengan menggunakan bahasa HK ataupun bahasa kek yang memang biasa digunakan oleh warga Kota Singkawang yang merupakan mayoritas oleh warga Tionghoa begitu. Iya. Lalu terkait vaksinasi ini apakah juga sudah dilakukan untuk kalangan pelajar? Ini juga termasuk siswa SD dimulai vaksinasi di Kota Singkawang. Ya, kalau untuk vaksin SD berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang saat ini masih belum dapat dimulai karena terkendala beberapa syarat. Ya, ini syarat capaian vaksin untuk lansia yang harusnya berjumlah minimal 60% dari target. Nah, untuk saat ini dari data yang kami terima untuk vaksinasi lansia itu baru mencapai 49% begitu. Jadi masih kurang 10-11% untuk dimulainya pelaksanaan vaksinasi bagi siswa SD ataupun siswa dengan usia 6-11 tahun begitu dia. Baik, lalu terakhir Rizky, adakah kendala yang dialami pemerintah saat ini untuk mencapai target tersebut? Ya, kalau untuk kendala mungkin tidak begitu berarti, namun berdasarkan yang setelah kami konfirmasi dari Dinas Kesehatan, mungkin kendala yang mereka alami adalah untuk meyakinkan dari warga yang lansia, karena memang dari lansia ini memang agak cukup sulit begitu untuk mengikuti ataupun menarik minat dari mereka untuk ikut vaksinasi. Nah, cara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dibantu oleh Polri dan TNI ya ini terus-menerus mensosialisasikan manfaat dari vaksin itu sendiri. Kemudian mereka juga mencoba untuk mengajak kerabatnya agar yang kerabat ataupun keluarganya lah yang nantinya mengajak ataupun meningkatkan minat dari para lansia untuk mengikuti vaksinasi itu sendiri dia. Baik, Tribuners terkait hal ini rekan Rizky sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Singkawang, Chai Juimi. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Semakin meningkat, apakah target 2022 ini selesai, Bu? Ya. Yang pertama-tama saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Dari beserta seluruh rombongan dan bersama Bapak Ketua alumni ITB dan ITB ini atas kerjasamanya dan memberikan dukungan kepada pemerintah Kota Singkawang yang vaksin kepada kita
Tentunya ini membuat lebih semangat lagi kepada kita, pemerintah Kota Singkawang, terutama di Dinkesnya. Ya, kita harapkan vaksin kita bisa segera selesai. Dalam artian seluruh masyarakat Kota Singkawang harus tervaksin, ya, kecuali yang tidak boleh vaksin. Nah, kemudian pada saat ini kita sudah mencapai 73,19% per 30 Desember kemarin. Ini data yang saya dapatkan. Dan saya harapkan kepada masyarakat Kota Singkawang untuk vaksin, ya. Yang sudah vaksin sampaikan kepada saudara, teman, dan tetangganya untuk datang vaksin, ya, di mall, di puskesmas maupun di kelurahan. Karena vaksin ini adalah sudah cara terakhir pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini, atau cara pencegahan dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Masuk pencegahan Omikron ini, Bu, ya? Namanya? Masuk pencegahan kasus baru Omikron ini, Bu, ya? Ya, Kalau bisa, kalau kita sudah vaksin, mudah-mudahan Omikron nggak bisa masuk di Kota Singkawang. Dan ya kita bisa semua lepas, ya, bebas dari COVID-19 ini, dan kita bisa beraktivitas kembali. Informasi berikutnya datang dari Kalimantan Utara, Tribuners. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Tanah Tidung hingga kini belum bisa dilaksanakan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung mengatakan masih menunggu arahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, salah satu syarat untuk dilaksanakannya vaksinasi anak belum terpenuhi, yakni capaian target vaksinasi lansia yang masih di bawah target. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Risnawati, jurnalis Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Risna. Halo Dea. Bisa diinformasikan untuk capaian vaksinasi lansia di Tanah Tidung ini saat ini berapa sehingga vaksinasi anak belum bisa dilaksanakan? Ya, perlu saya sampaikan untuk sasaran vaksinasi lansia di Tanah Tidung sendiri itu ada 1.009 orang, yang mana dari 1.009 orang ini vaksinasi dosis pertama sudah disuntikan kepada 434 orang atau mencapai 43,1% ya. Kemudian untuk dosis keduanya sudah disuntikan kepada 236 orang atau 23,39%. Seperti itu, Dea. Iya, Risna, sebenarnya apa alasan atau faktor yang menjadikan capaian vaksinasi lansia di Tanah Tidung ini lambat? Ya, untuk kendalanya sendiri, Kepala Bidang P2P Dinkes Tanah Tidung, Hana Junior, mengatakan bahwa vaksinasi lansia di Kabupaten Tanah Tidung ini cukup sulit dilaksanakan, mengingat kebanyakan lansia di Kabupaten Tanah Tidung ini memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Ya, kemudian juga selain penyakit penyerta, di Kabupaten Tanah Tidung sendiri untuk lansia-lansianya yang berada di desa-desa beranggapan bahwa vaksinasi ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin bepergian keluar daerah, sehingga menurut mereka vaksinasi ini tidak diperlukan untuk mereka. Seperti itu, Dea. Ya, terkait hal ini lalu bagaimana upaya yang dilakukan Pemkab Tanah Tidung untuk meningkatkan vaksinasi lansia, Risna? Ya, untuk upayanya sendiri dari Pemkab Tanah Tidung terus melakukan sosialisasi kepada para lansia yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Selain itu juga mereka gencar melaksanakan vaksinasi door to door maupun di posyandu lansia, seperti itu, Dea. Baik. Tribuners, berikut laporan dari rekan Risna. Terima kasih rekan Risma untuk laporan Anda. Sampai bertemu lagi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip telah menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi pada Kamis 6 Januari 2022 kemarin. Saat sidang kemarin, Sri Manalip menangis saat membacakan pledoinya. Sri Manalip diketahui sebelumnya diduga menerima gratifikasi pembangunan infrastruktur ketika ia menjabat sebagai Bupati Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, periode 2014-2019. Dan bagaimana suasana saat sidang kemarin dan jalannya sidang akan dilaporkan oleh rekan Iswara Safitri, jurnalis Tribun Manado. Di sana, halo rekan Iswara. Halo Dea. Iswara, bagaimana isi dari pledoi yang dibacakan oleh
Sri Manalip dan juga tim kuasa hukumnya? Jadi kemarin saat sidang pledoi, tim kuasa hukum dan Sri Manalip mengatakan bahwa sebenarnya seharusnya menurut mereka ada 3 tersangka lainnya, yaitu mantan ketua Pokja tahun 2014 sampai 2017, yaitu John Mayampo, Azaria Mahatwi, dan Franz Lua, karena mereka yang mengontak langsung pihak kontraktor, dan komitmen fee yang katanya harus diberikan ke mantan Bupati Talaut Sri Manalip waktu itu sebenarnya diberikan melalui ketiga Pokja tersebut. Dan Sri Manalip sendiri mengatakan ia tidak menerima komitmen fee yang akumulasinya berjumlah sekitar 10 miliar 845.500.000. Tapi di sisi lain, Sri Manalip sendiri mengaku bahwa dia menerima uang sebesar 1.975.000.000 itu dari stafnya dan juga ada beberapa kontraktor. Nah, Sri Manalip sendiri dan tim kuasa hukum meminta agar ketiga mantan ketua Pokja itu juga diperiksa. Selain itu, Sri Manalip juga meminta agar beberapa akun banknya dipulihkan karena ia beranggapan ia memiliki sumber harta yang jelas, yaitu dari kedua orang tuanya dan juga suaminya, yaitu Armindo Pardede yang saat ini menjabat sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Manado. Seperti itu deh. Iya. Lalu apa sebenarnya yang membuat Sri Manalip ini menangis saat membacakan pledoinya? Nah, dia mengatakan kepada majelis hakim, ia sendiri terpukul karena saat bebas sekitar bulan April 2021, ia baru saja bebas dari kasus revitalisasi Pasar Leung dan Beo setelah ditahan di Lapas Kelas 2A Tangerang, dan saat itu juga ia langsung ditangkap untuk kembali diproses terkait kasus gratifikasi pembangunan infrastruktur Kepulauan Talaut saat ini. Iya. Lalu terkait pledoi yang dibacakan ini, bagaimana reaksi dari JPU KPK dan juga kapan sidang akan dilanjutkan nantinya? Iswara. JPU KPK tetap pada tuntutannya, jadi mereka menolak pledoi dari pihak tim kuasa hukum dan Sri Manalip sendiri. Lalu sidang putusan akan dilaksanakan pada Selasa tanggal 25 Januari 2022, jadi ditunda selama 2 minggu karena pihak pengadilan sendiri, Pengadilan Negeri Manado memiliki agenda ke Bali sekitar tanggal 14 sampai 19 Januari 2020. Seperti itu deh. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Iswara dari Manado. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bali Tribuners. Laga pertama pada putaran kedua atau seri keempat dan kelima BRI Liga 1 akan berlangsung malam ini, Jumat 7 Januari 2021, pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Skuad yang bertanding nanti yakni Persita Tangerang menghadapi Persib Bandung. Sebelum laga malam nanti, Persita Tangerang diketahui melakukan latihan di Stadion Gelora Trisakti Legian kemarin petang. Dan bagaimana persiapan tim sepak bola untuk pertandingan malam nanti? Rekan jurnalis kami Zainal Nur Arifin akan melaporkan langsung dari Bali. Halo rekan Zainal. Ya, halo rekan Dea di studio. Iya, Zainal, bagaimana untuk kondisi pemain Persita jelang laga dengan Persib malam nanti bisa Anda laporkan? Iya, kondisi pemain sendiri dikatakan pelatih WCP itu kondisinya saat ini bagus dan siap untuk bertanding melawan Persib Bandung nanti malam. Demikian. Iya, lalu tanggapan dari WCP terhadap Persib yang juga melakukan perombakan pemain ini informasinya, bagaimana Zainal? Ya, dari pelatih WCP sendiri dalam wawancaranya kemarin mengaku tidak ingin memikirkan tim lain atau tim lawan karena dia lebih fokus kepada timnya sendiri yang dilatihnya
Tapi memang menurutnya dia untuk pemain Persib Bandung saat ini untuk di putaran kedua sendiri cukup bagus ya. Namun dirinya coach WCP itu sendiri tidak ingin memikirkan lebih terhadap tim lain. Demikian. Ya, terkait perombakan pemain di Persita sendiri, seperti apa untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 ini? Ya, untuk Persita Tangerang sendiri melakukan perombakan besar-besaran ya di skuadnya. Ada tercatat ada 9 pemain baru yang didatangkan ke Persita Tangerang, yaitu Muhammad Iqbal, Kasim Botan, Ricky Aryansa, Nuridin Dafronov, Randy Oskario, Jack Brown, Obed Choiri, Tailon Korea, dan Dedi Kusmawan. Di mana dengan perombakan tersebut Persita Tangerang ingin memperbaiki peringkat di klasemen Liga 1 saat ini. Demikian. Baik. Tribuners, terkait ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama pelatih Persita Tangerang, Widodo Cahyono Putra. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jelang pertandingan buat besok melawan Persib, seperti apa dari teman-teman Persib? Kami sudah mempersiapkan tim ini baik secara fisik maupun mental, dan tentunya kami di leg kedua ini ada perombakan, ya, ada beberapa pemain yang masuk dan ada beberapa pemain yang diadakan untuk putaran kedua. Mudah-mudahan kami dan teman-teman pemain bisa besok bermain dengan bagus dan bisa mendapatkan poin. Persib kan berusaha untuk menggeser Arema, artinya kan nanti pasti akan bertanding all out dan juga ada tambahan dari striker baru. Ya tentunya kami tidak berpikir untuk tim lain ya, berpikir untuk tim sendiri ya. Dia mau menggeser siapa, mau menggeser siapa. Yang jelas kami akan fight lawan Persib. Ya, kami juga ingin memperbaiki peringkat kami. Kalau lihat permainan Persib sendiri bagaimana? Kalau pemain Persib, saya lihat ya mereka kualitas pemainnya ya, ada penambahan pemain, ada pemain yang masuk. Tapi di sepak bola kan kita tidak bisa juga sebelum pertandingan berakhir, ya kita masih begitu. Ada skema khusus mungkin menghadapi Persib? Ya tentunya ada, tapi tidak akan saja. Ya. Kondisi pemain saat ini seperti apa, Coach? Kondisi pemain saat ini cukup bagus kalau saya lihat di official training sekarang ya, mereka punya fighting spirit. Nah itulah modal kami, fighting spirit itu yang akan menjadikan tim ini akan bisa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa saksikan live update berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit.